Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang akan membahas di multiverse lain. Di multiverse-nya Kang Ujang ya, ada sebuah fenomena yang kata Kang Ujang sih dapat menghambat negara Kang Ujang menjadi negara yang maju di masa depannya. Fenomena apakah itu? Langsung saja kita hubungi Kang Ujang ya di multiverse lain. Oke. Halo, masuk Mamang Thomas. Gimana Mamang Thomas, sehat? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali, luar biasa Kang Ujang. Langsung aja ya Kang Ujang, tambah basa-basi. Jadi gimana nih, fenomena apa yang membuat negara Kang Ujang, negara Skandinavia itu terhambat kemajuannya? Kemarin kan kita sudah mulai ngebahas tentang demografi ini. Sekarang apa fenomena lagi nih yang membuat menghambat kemajuan dari negara Mang Ujang? Silakan Mang Ujang, bisa dijelaskan. Ya, Mamang Thomas, jadi gini, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa kita itu di Skandinavia itu minim sekali kita berpikir karena telah dibanjakan oleh sumber daya alam seperti itu ya Mamang Thomas, dan kita tertinggal di negara lain dalam sektor, dalam bidang manufaktur atau dalam bidang industri. Jadi kita masih di tahap mencari investor untuk mengembangkan industri, untuk mencari lahan pekerjaan di sini ya Mamang Thomas. Nah, investor itu tidak mau atau jarang ada yang mau berinvestasi di negara Skandinavia Mamang Thomas, seperti itu. Oke, bentar. Jadi negara Skandinavia ini negara yang sekarang lagi ke zaman manufaktur atau industri ya Kang Ujang. Berarti zaman dulu telah agrari atau pertanian telah dilewati zaman pertanian oleh negara Skandinavia, seperti itukah? Apakah betul? Ya, betul sekali, tepat Mamang Thomas. Negara Skandinavia ini telah melewati fase agraria atau fase pertanian dan sekarang telah masuk ke fase manufaktur atau fase industri, seperti itu ya Mamang Thomas. Tapi ada kendala itu di fase industri ini di negara Skandinavia, yakni kita itu pertama banyak yang dari awalnya itu bukan orang-orang kita ya yang menjadi pemimpin dari manufaktur atau kita berinovasi terhadap manufaktur, bukan orang-orang Skandinavia tapi orang dari luar negeri. Dan maka dari itu kita di zaman sekarang ini sangat bergantung terhadap investasi yang ada di luar negeri, karena kita tidak memiliki sumber daya manusia yang bisa memaksimalkan atau berkreativitas untuk membangun manufaktur di negara Skandinavia ini ya Mamang Thomas. Nah, tapi kita kan bergantung sama investasi asing ya Mamang Thomas, tapi investasi ini sekarang sangat tidak pada berbondong-bondong tidak mau berinvestasi di negara Skandinavia ya, karena beberapa faktor yang telah Mamang Thomas harus ketahui, yang telah Kang Ujang analisa, yaitu pertama adalah faktor dari penegakan hukum yang tidak stabil atau ketidakstabilan hukum di negara Skandinavia. Bagaimana hukum ini jelas sangat diriset oleh para investasi asing atau investor asing. Bagaimana keadilan hukum di negara Skandinavia? Mungkin orang-orang dari investor itu ya berinvestasi kepada kita pasti meriset dulu gimana hukumnya, gimana regulasinya atau kejelasan
regulasi ya, dan juga bagaimana untuk kemajuan jangka panjang dari perusahaan itu, maka kita atau investor asing berbondong-bondong kan untuk menginvestasikan perusahaannya di negara Skandinavia ini. Kalau regulasi dan juga hukumnya itu bagus, seperti itu yang Mamang Thomas. Regulasi dan juga hukum ya sangat masuk akal. Dan apalagi nih kendala dari investasi asing, tidak mau berinvestasi di negara Kang Ujang, apalagi silakan. Banyak faktor Mamang Thomas, dari mulai kondisi geografis kita yang terlalu jauh dengan produsen dan juga konsumen yang sangat tinggi. Ada satu negara yang jumlahnya 1, miliaran manusia ya, dan itu berdekatan dua negara maksud Mamang, dua negara masuk Akang Ujang ya, dua negara, yakni negara yang punya penduduk 1 miliar dan 2 miliaran segitulah. Nah itu jarak geografisnya itu sangat jauh dari negara Kang Ujang. Jadi negara mereka itu memilih untuk berinvestasi di negara yang kondisi geografisnya dekat dengan mereka, seperti itu ya Mamang Thomas. Dan juga selain kondisi geografis, ada juga upah ya. Upah dari mereka itu cenderung murah, dan juga bahan pokok di negara-negara yang mereka investasikan itu cenderung murah-murah, seperti itu ya Kang Ujang. Tapi ada hal yang perlu digarisbawahi, yakni mungkin mereka juga meriset sebuah mentalitas kita yang kebanyakan ya, mentalitas negara Skandinavia yang kebanyakan itu kalau membangun pabrik itu pertama harus ada banyak suatu organisasi yang melakukan penagihan uang, seperti itu uang keamanan ya. Maka para investor asing itu mulai males datang berinvestasi ke negara kita. Maka mulai Mamang kasih Kang Ujang ini di sini akan mengasih solusi agar bagaimana sih kita itu mau tidak mau ya bergantung pada investasi asing. Bagaimana sih mentalitas kita harus biar investasi asing itu mau datang ke negara Skandinavia, seperti itu ya Mamang Thomas. Wah, maksudnya gimana nih mentalitas bisa meningkatkan investasi asing, Kang Ujang? Mamang Thomas di situ kurang paham ya Kang Ujang, gimana maksudnya? Jadi gini Mamang Thomas, Mamang melakukan analisa bahwa maksud Kang Ujang ya, Kang Ujang melakukan analisa bahwa di sini itu mungkin saja perusahaan luar negeri malas membangun pabriknya di negara Skandinavia karena banyak terjadi pungutan liar ya, yang akan sangat berdampak kepada pemasukan dan pengeluaran perusahaan tersebut. Maka dari itu, dari mana awalnya pungutan liar itu? Pungutan liar itu berawal dari sebuah mentalitas yang namanya mentalitas meminta-minta atau mentalitas pengemis. Nah, dari mentalitas itulah yang bisa Mamang ubah melalui channel YouTube, dan juga Kang Ujang ubah melalui channel YouTube ini ya. Kang Ujang ingin kepada yang menonton channel YouTube ini agar tidak membiasakan mentalitas ataupun juga memberitahu kepada orang lain yang mempunyai mentalitas meminta-minta dengan cara yang sangat intelektualitas atau cara yang sangat
tidak merendahkan orang lain ya, yakni Kang Ujang berharap kepada penonton channel Kang Ujang di universe di bumi universe Kang Ujang di negara Skandinavia ini, agar bagaimana mentalitas kita bisa diubah menjadi mentalitas pejuang. Agar apa? Ini sangat ngaruh sekali. Kang Ujang kan di sini lagi berusaha untuk mempunyai rumah ya, dan masih ngontrak Kang Ujang. Ini cerita dulu ya, Mamang Thomas. Kang Ujang itu di kontrakan tuh banyak sekali yang meminta sumbangan seperti itu ya, Mamang Thomas. Nah, kadang meminta sumbangannya itu ekspresinya seperti ekspresi orang yang marah seperti itu ya, Mamang Thomas. Nah, ini menjadi sebuah fenomena di mana mentalitas meminta-minta tanpa melakukan imbal balik itu sudah menjadi fenomena di negara Skandinavia seperti itu ya, Mamang Thomas. Maka dari itu, marilah kita merubah mentalitas itu menjadi mentalitas seorang pejuang. Dan di agama yang yang Kang Ujang yakini ya, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, itu bukan berarti kita harus banyak yang menyalah-artikan dari anggapan itu bahwa kita harus meminta-minta gitu. Nah, itu disalah-artikan seperti itu ya, Mamang Thomas. Tapi kita harus memberi, kita harus melakukan mentalitas memberi. Tapi memberi juga kan harus ada, misal jangan sampai si pemberi itu karena sering diberi menjadi malas-malasan gitu, karena sering diberi. Nah, lebih baik memberi pancingan daripada memberi memberi ikannya gitu. Nah, mentalitas seperti itulah yang ingin kamu jangan bangun, karena itu sangat berpengaruh kepada negara Skandinavia. Investor asing itu jadi malas karena adanya mentalitas meminta-minta seperti itu ya, Mamang Thomas. Jadi maka dari itu, ayo kita mulai dari sekarang, dari mungkin para guru-guru ataupun para murid-murid, para mahasiswa, hayu kita kembangkan mentalitas pejuang dan sangat harus menghilangkan mentalitas meminta-minta bagaimanapun itu. Tapi kalau ada yang memberi, biasanya di sini ya terima aja gitu, namanya juga memberi. Nanti kalau nggak diterima sombong gitu ya. Tapi kita harus jangan meminta, intinya mah seperti itu ya. Beda halnya dengan orang yang benar-benar membutuh gitu. Ada yang kelihatan butuh dan dikasih sama kita. Nah, itu emang mereka tidak meminta, mereka mempertahankan harga dirinya seperti itu ya. Kenapa mentalitas minta-minta ini sangat tidak akan menghambat kemajuan negara Skandinavia? Karena kita itu sangat bergantung kepada investasi asing. Kenapa? Karena dengan adanya investasi asing, pertama, kita mendapatkan pekerjaan. Setelah kita mendapatkan pekerjaan yang 270 juta orang tadi Mamang Thomas, maka kita kalau kreatif, kita bisa berpikir untuk melakukan sebuah usaha dari uang yang kita hasilkan dari bekerja. Nah, usaha itu bisa membangun dan bisa menyejahterakan masyarakat yang ada di sekitar dengan membuka lowongan pekerjaan. Nah, siklusnya harusnya seperti itu. Tapi sekarang bagaimana kita mau mendapatkan pekerjaan kalau perusahaan asing itu tidak berinvestasi di
kita. Bagaimana kita mau membangkitkan UMKM kalau investor asing tidak mau menginvestasikan perusahaannya di negara Skandinavia? Kalau setelah itu apa jadinya? Banyak yang menganggur di negara Skandinavia ini. Nah, kan itu dari dampak buruknya mentalitas minta-minta yang ada di negara Skandinavia. Udah panjang lebar, Mamang Thomas ada tanggapan tidak? Ya, Mamang Thomas mah suka mendengarkan ya sampai akhir. Untung di negara Mamang Thomas tidak seperti itu ya, Kang Ujang. Itu mah silakan di universe Kang Ujang aja ya kayak gitu. Alhamdulillah di sini mah tidak kayak gitu, Kang Ujang. Mamang prihatin ya terhadap universe Kang Ujang yang banyak mentalitas minta-minta. Mamang Thomas mah hanya ingin melakukan sebuah bantuan saja ya, yakni apa bantuannya? Bantuan pola pikir. Kita bisa merubah pola pikir dengan adanya media sosial atau media internet ini ya. Semoga saja dengan adanya banyaknya kesadaran dari penonton-penonton Mamang Thomas dan penonton-penonton kutubnya Kang Ujang, menularkan kesadarannya kepada orang lain ya, kepada teman-temannya, menularkan kesadaran kepada keluarganya, atau mungkin kepada siswa-siswanya, kepada guru-gurunya, sehingga negara Kang Ujang nanti, negara Skandinavia, bisa menjadi lebih baik ya, tanpa adanya orang-orang yang memiliki mental meminta-minta. Dan juga Mamang minta doanya agar negara Mamang Thomas bisa lebih baik lagi ya, Kang Ujang, dari segi mentalitas. Oke, ada yang mau ditambahkan, Kang Ujang? Iyalah ya, kita mah ya cuman bisa ngobrol-ngobrol doang, dan semoga obrolan kita bisa membangkitkan kesadaran ya, Mamang Thomas, kesadaran dari siapapun ya. Dan juga di negara Skandinavia ini, agar negara Skandinavia ini kedepannya bisa lebih maju, lebih sukses lagi tanpa adanya oknum-oknum yang seperti itu ya, Mamang Thomas. Semoga negara Skandinavia bisa lebih memiliki mental pejuang dan memiliki mentalitas sebagai seorang petarung. Ya, segitu saja sih pesan dari Kang Ujang. Udahlah ya, silakan untuk di closing saja lah, Mamang Thomas. Terima kasih ya, kita sudah berkolaborasi lagi. Ini video yang ketiga ya. Terima kasih ya, Mamang Thomas. Yap, terima kasih Kang Ujang. Pasti ini judulnya mentalitas atau mentalitas minta-minta ya, seperti itu ya, atau mentalitas pengemis, biar clickbait. Dan semoga video ini bisa membangkitkan kesadaran dari orang-orang di Skandinavia, di universe-nya Kang Ujang, dan di universe Mamang Thomas udah pada sadar ya, udah pada baik orangnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.